bahas apa saja sebenarnya olahraga yang dia suka, awal karirnya seperti apa, eh timnya kesukaannya apa. Kalau negara dia sama gua. Kalau negara dia Italia. Wah nih Didan udah ada. Kita invite Didan ya. Ini udah banyak yang menunggu. Inikah namanya cinta? Oh inikah cinta? Tuh. Mana dia? Halo. Oi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bro, sehat bro? Gua lepas kacamata kalau nggak sama tuh. Sama kolot dah, oi. Seumuran. Sehat. Ini banyak yang nanya nih, Kang Didan nih, Kang Didan. Nah ini kita ngobrol-ngobrol dulu. Di karantina ngapain aja nih, Kang? Sehat di rumah aja atau tetap kerja di rumah? Di rumah sih. Jadi kalau gua ngeliatnya ya, si karantina ini saatnya untuk istirahat lah ya. Terus kan banyak orang yang jualan apa segala macam. Nah, gue memutuskan untuk sekarang kayak wait and see aja. Soalnya kalau sports kan cenderung lebih aman daripada musik sebenarnya. Kalau si sports ini kan pertandingan bisa tanpa penonton. Yes. Karena sports itu penghasilan besar dari TV. Jadi ya kita masih bisa siaran lah istilahnya. Apalagi dengar liga-liga udah mulai ada yang buka gitu kan, liga-liga besar terutama. Tapi yang pasti kalau musik mungkin hiatusnya akan lama karena harus ada penonton gitu kan, harus ada penonton yang jingkrak-jingkrak, desak-desakan. Gue nggak kebayang nanti musik pas dibuka apakah pakai round table nontonnya atau seperti apa. Yes. Halo. Ya bro. Ya ini ada sedikit gangguan. Ada gangguan cuaca atau gangguan hati. Ya. Bro. Yes. Ya. Lanjut. Ada sedikit trouble kayak dari lo sinyal bagus? Yes, Bro Didan. Ini muter-muter di gua nggak ada gambarnya sih. Gua nggak dengar suara lo juga. Coba gua invite lagi ya. Gua invite lagi. Siap. Ini udah kayaknya udah ada. Coba lo ngomong. Ya. Yes, nih ada gangguan, trouble. Sedikit trouble, no problem. Kita akan undang lagi Kang Didan. Ya, ini salah satu presenter yang bisa banyak cabang olahraga ya. Kita akan ngobrol. Kita akan bahas banyak hal. Nah, ya. Masuk. Oke. Sip. Lanjut bro. Lanjut. Udah tadi kedengeran sampai mana? Jadi kegiatannya memang di rumah ya, wait and see aja. Katenasio aja bertahan. Katenasio. Ini gue demen dari Didan ini salah satu presenter yang sama sama gue, Italia. Italia. Cuma kalau klub, mana mah biru. Orang mah konsisten biru, semua biru. Oke bro, ini boleh ceritain dong awal karir lu sebagai seorang presenter olahraga. Apakah memang lu punya radio dulu, atau MC dulu, atau penyanyi dulu, atau langsung presenter? Jadi gini, sebenarnya gua kan dari kecil tuh si bokap itu kan penggila olahraga ya, semua dia tonton. Tapi dia anehnya nggak suka bola. Oh ya? Dia tuh nggak suka bola. Dia doyannya nomor 1 tinju. Terus macam-macam lah, tinju, volley, dia pemain volley juga gitu kan. Ya. Terus golf, tenis, apalagi tenis gue dapat dari bokap lah kenapa gue suka tenis. Cuma dia gak suka bola, yang suka bola tuh kakak dan lain-lain. Jadi dari kecil tuh gue sebenarnya penikmat sport dari umur mungkin 5 tahun kali ya. Gue nonton depan TV, nonton segala macam. Kalau kakak gue yang kedua itu sukanya Formula One, sukanya olahraga-olahraga yang berhubungan dengan balap. Kakak gue yang pertama senangnya main bola. Jadi influence dari mereka. Cuma waktu itu memang punya bayangan, gue suatu kali kayaknya pengen jadi host gitu kan, pengen jadi host sport, karena saat itu mungkin gue ngelihat ini kurang nih ngebahasnya, udah mulai kritis dari kecil gitu kan. Karena dulu kan mungkin bawain acara olahraga ya, yang penting penonton happy, udah gitu aja kan.
Nah, terus gue tuh berkarir di sport itu dari karate sebetulnya. Dari kecil tuh ikut karate, dan akhirnya gue ikut ke Jurnas Junior, itu di karate sebetulnya. Masuk masa-masa SMA, mulai tertarik sama yang namanya bidang seni, musik, segala macam, dan akhirnya gue memiliki karir pertama untuk mendapatkan uang itu dari musik, dari nyanyi gitu kan. Setelah itu nyanyi, jalan terus, mulai merambah ke dunia radio. Jadi sebenarnya yang nganterin gue punya peluang buat jadi host sport itu adalah di radio. Dulu kan, pasti lu kenal Dade ya? Dade si Mas Dade. Ya. Dade dulu sama bosnya si Mbak Dani kan di Vision One. Ya. Dulu juga pernah di situ dulu ya? Vision One Yes. kan? Pernah? Ya. Dia tuh Cuma sebentar. Cuma sebentar. Dulu sama si DJ itu siapa DJ? DJ yang punya acara di Jak TV, ingat gak? Aduh. Adalah si DJ itu sempet kan? Iya. Ya, pokoknya sempat lah DJ itu. Terus dia itu, mereka itu, Vision One itu promo ke radio gua, Hard Rock FM Bandung. Nah, pas promo itu, gua yang penyiarnya. Oke. Nah, gua penyiarnya, terus setiap break iklan atau lagu, gue itu baca koran bola. Gue tuh pasti kemana-mana bawa koran bola. Itu kalau nggak salah tahun 2007 kalau nggak salah, atau 2006 gue lupa. Gue tuh bawa koran bola. Terus koran akhirnya bola masih Senin Kamis tayanya? Senin Kamis 2 kali seminggu. Iya, masih 2 kali seminggu. Terus dia tuh bilang, Mas, suka olahraga? Suka. Gue bilang suka banget gitu. Mau nggak jadi di host tamu, jadi komentator tamu, katanya gitu. Di Serie A, kita punya Serie A nih. Oh, komentator tamu boleh, karena dia masih ngelihat gue waktu itu, saat itu masih musisi, masih penyiar, jadi dia tahu gue masih dalam tanda kutip bintang tamu. Yeah. Jadi artis, sebagai artis. Yeah. Datanglah gue, ke sana, gue inget hostnya itu si Moses Sosa. Penyanyi. Bukan, Moses Sosa, ada penyiar sport juga dulu. Yang botak. Gue datang ke sana, terus pertandingannya gue waktu itu Milan lawan apa gitu, gue lupa. Terus tiba-tiba, oke, Mas Didan masuk studio, katanya. Tar, ini komentatornya mana? Gue pikir ada si Jalu lah, siapa kan dulu kan zaman si Jalu, zaman siapa gitu kan jadi komentator di sana kan. Pas lihat, enggak, Mas Didan sendirian. Sir, dijebak. Terus gue jadi komentator sendirian ngebahas Serie A gitu kan. Untung gue orangnya doyan ngomong, terus juga untungnya memang tahu klubnya gitu kan. Jadi komentator aja ngebahas pertandingan, udah beres, selesai. Pas dilihat mungkin dari itu, dari segi umur kan masih muda gitu kan. Mas, kayaknya gimana kalau coba kita plot jadi host aja. Akhirnya jadi host waktu itu gue WBF bulu tangkis. Waktu itu siarannya si Vision One itu masih ngambil full turnamen. Jadi sehari itu siaran bisa sampai 8 jam. 8 jam satu orang. Gue dulu sama si Heska Sondah. Sama si Heska. Jadi 2 shift. Jadi gue shift pertama, dia shift kedua gitu. Jadi ya itu ujiannya di sana. Jadi mulai masuk host itu di Vision One waktu itu. Tapi ikutan casting sering dulu. Gue inget casting dulu tahun 2002. Itu sama si Rendra. 2002 udah nyanyi dong? Oh udah, itu lagi album lagi keluar. Gue diajak casting di CTV sama si Mas Hendy. Kang Hendy, ya. Si Kang Hendy. Ikutan lah, gitu. Nah, parahnya, sebelum gue casting, itu Rendra. Jadi pas Rendra casting kan dia bagus tuh, karena memang udah pengalaman lah gitu. Gue ngeliat, terus gue ngeliat orang-orang yang castingnya tuh kayak udah, iya gue udah dapet nih hostnya gitu kan. Jadi pas gue tuh udah tinggal basa-basi doang, bawain, oh iya, Ibu mau asup. 2002 berarti ketika Chandra ya? Iya, 2002, pokoknya 2002 lah. Iya. Pokoknya waktu itu, 2002 atau 2000 berapa ya? Pokoknya setelah itu Rendra, dia bawain Liga Italia. Ya, Centro Campo gitu. Centro Campo. Sama Oseng percussion. Orang didinya. Hah? Orang didinya? 2002. Jeung si Rendra. Oh, iya. Pokoknya zaman itulah. Terus akhirnya nyanyi lagi, baru tahun 2008 atau 2007 ya, si Vision One gue masuk dari channel dulu lah. Dari channel dulu masuk. Lu kan udah di RCTI waktu itu kan?
Gua 2002 sampai 2006 justru di SCTV gua. Di SCTV. Enggak, yang 2007 udah RCTI kan? 2007 masih TV One. 2010 gua balik ke RCTI. Oh, 2010. 2010 Iya. berarti gue masuk RCTI itu 2012. 2012 ya. Pas Piala Eropa berarti. Pertamanya dari SEA Games ya? SEA Games 2000. Emang di sini Pokoknya 2012 ya? 2011 SEA Games. Oh ya 2011. sih, 2011. Pokoknya waktu itu teh gara-gara si Vision One diambil sama RCTI karena ngerjain SEA Games. Oke. Nah, akhirnya gue siaran di Kebon Jeruk. Disitulah gue terlihat gitu. Yes. Waktu siaran di Kedoya mah gue nggak terlihat. Nah, pas Jauh siaran banget. terlihat. Jauh. Karena gue waktu itu teh lagi on fire-nya jadi si hostnya NBA kan stripping kan NBA seminggu 5 kali. Oh, kenceng dong duitnya. Zaman Hah? itu. Kenceng Ya, dong. kencang lah. Enggak terus enggak nyangkut kayak lu sekarang. Ini ngomongin lu. Ini hari ini ngomongin lu. Ya, lu kemarin ngomong. Ini ngomongin lu. Ya udah Terus gitu kalau- akhirnya. Terus Ya terus ya sampai udah. di RCTI terus Sampai ya, abis itu ya. Di RCTI Ya, terus. gua orang yang malas pindah-pindah Sebenarnya Kayak ada yang hati ya. ngajak Setia lah. Iya, masalah kalau hati setia gitu. Jadi kalau misalnya ngajak dia, gue udah zona nyaman ya udahlah gitu. Udah enak, udah malas pindah gitu. Yes. Kalau boleh tahu nih, ini semua gua tanya. Berapa bayaran Didan Fitra Sakti pertama kali menjadi presenter olahraga? 500.000. Ih, gedean orang 7,5. Kita bangga. Tapi yang gue inget gitu dulu kan pertama bawa teh kan yang bulu tangkis itu. Jadi dia kan Jumat, Sabtu, Minggu. Sebentar, ini mau Ma'ruf. Halo Ma'ruf. Wah, Bung Ma'ruf nih. Katanya mahal. Eksklusif katanya. Nggak apa-apa. Mahal tapi jarang. Dia murah tapi sering. Dia udah gak mau lagi jadi komentator kayaknya. Dia jadi presenter. Oh, jadi presenter. Sekarang punya acara sendiri ya? Acara tersendiri. Acara Gak mau lagi tersendiri, diundang. Bahaya. Kayaknya kerja kita bisa diganggu oleh Ma'ruf. Dulu tuh gue inget banget dengan uang segitu gue dari Bandung, terus belum punya tempat tinggal di Jakarta kan. Gue tuh inget dulu ya, habis siaran malam, terus besok paginya tuh ada udah habis siaran malam, terus dari sore kan, sorenya ada siaran lagi. Itu gue tuh selesai jam 1 malam atau jam 2. Gue tuh pergi pakai mobil ke rumah sakit yang jantung itu loh, di deket Jalan Layang tuh apa ya? Oh, di deket Taman Anggrek. Sebelah tol kan? Sebelah tol. Sebelah tol, ya di situ. Itu ada rumah sakit itu. Gue parkir di situ. Tidur di situ, di mobil. Lu nggak pengen ke rumah sakit ya? Lu pengen numpang parkir doang? Depan UGD. Karena gue pikirnya di sana banyak orang, aman, banyak orang yang nunggu. Gue tidur di situ. Terus udah gitu, pagi gue bangun, terus jalan ke Hotel Kartika Chandra. Di situ kan ada travel si X-Trans. Oh, X-Trans, ya. Di situ kan toiletnya enak kan. Nah, gue bebersih di sana. Lu kenapa nggak di studio aja? Nah, waktu itu studio kan gue baru jadi orang baru. Kan. Masih belum itu. Terus akhirnya udah mulai NBA itu, si bos bilang, udah kalau hemat mah tidur aja di sini, di studio. Gitu, karena anak-anak kan sampai malam. Ya, akhirnya setelah itu gue bawa kasur, tidur di studio, dan lain-lain. Karena ya, faktor tadi, ke Bandung dia ongkos, gitu kan, segala macam. Itu benar. Kalau orang-orang yang nggak tahu, penonton nggak tahu bahwa presenter itu juga manusia, kadang tidur di manapun. Karena budgetnya tuh sama hotel ngasih kemurahan. Maksudnya masa habis sama hotel gitu kan. Yes. Terus buat ngekos juga gue masih Jumat, Sabtu, Minggu ngapain ngekos gitu kan. Jadi ya udah struggle aja, tidur di mobil kayak sekali tidur di studio akhirnya gitu dan lain-lain. Tapi tahun itu belum jangan tidur. Udah nikah ya? Udah nikah. Gue 2005 dia. Jadi nggak bisa nginep di kosan cewek, nggak bisa. Iya nggak bisa dong. Gitu. Emang dia ya. Oke.
Terus berikutnya pengalaman apa yang menarik? Tadi kan udah banyak yang menarik nih, tapi pengalaman yang nggak pernah lu lupain sepanjang 15 tahun ya lu jadi presenter ya? Ya berarti 13 tahunan berarti. 13 tahun. Ya. 13 tahun. Yang menarik seru apa gitu. Kalau yang menarik seru sih gue interview. Terserah yang memalukan, menarik atau tidak dilupakan. Bebas. Kalau gue sih apa ya? Gue tuh orang yang tidak terlalu tidak terlalu wah lihat seseorang gitu. Meskipun depan gue waktu itu misalnya waktu bawain Roma nih ada Totti gitu kan depan gue misalnya gitu. Iya, peluk dong. Kalau Roma. Nah, gue tuh orangnya tuh gue nggak yang wah gitu lihat bintang tuh nggak kayak gitu. Biasa lewat gitu. Minta tanda tangan enggak, minta foto ya kalau ada foto-foto gitu kan. Bahkan yang paling seru adalah gue waktu itu pernah bawain atau jadi host buat si NBA Madness di Surabaya. Itu 3 tahun berturut-turut dan bintang NBA ke sana. Siapa yang datang? Waktu itu gue inget tuh sempat astaga, kok namanya lupa. Mun maneh mah Lakers kan? Enggak, kalau gue mah si basket mah nggak ikut klub karena akan sakit hati. Oh, pemainnya. Lu kalau misalnya gue sekarang suka Real Madrid. Real Madrid tim kaya. Tim kaya. Ronaldo hilang, dia akan tetap posisi di atas. Karena dia bisa beli siapapun. Kalau olahraga Amerika kan ya gitu. Olahraga Amerika kan ketika lu habis satu dinasti, lu akan jatuh. Dan nunggu dia ngebangun bintang berikutnya, mungkin waktunya 10 tahun, 15 tahun, baru naik lagi. Contoh, Bulls. Sekarang 20 tahun Utah Jazz. Nah, Utah Jazz. Dan itu 20 tahun pun juga belum tentu jadi juara kan? Benar. Gitu. Jadi, gue mah di NBA atau di olahraga Amerika, gue ikut orang. Gue misalnya suka sama Shaquille O'Neal. Gue ikut Shaquille O'Neal dari Orlando, dia suka pindah ke Lakers, dia suka pindah ke ke Boston Celtics, dia suka segala macam, gue ikutin. Era Shaquille O'Neal beres, ada Kobe. Ya Kobe kebetulan di Lakers, gitu kan. Setelah itu dari benci jadi cinta, yaitu LeBron. Nah, LeBron Cleveland, di Miami gue nggak suka, di Cleveland gue suka. Sekarang ke Lakers, ya akhirnya gue beli lagi barang-barang Lakers. Tapi kalau bola mah kan, ketika lu cinta NBA ya udah aman, kalem. Kan dia bisa beli siapapun. Nah, di basket, ya waktu itu ada beberapa bintang NBA yang datang. Salah satunya Ron Harper lah. Ron Harper juga datang. Ron Harper datang pernah gue interview. Tapi nggak ada perasaan yang, ya gue ngefans sama lu gitu. Nggak ada. Ya emang gue orangnya gitu. Ketemu, kalau di musisi, gue ketemu salaman sama Boyz II Men, ya udah gitu. Yang nggak ada lu deket nggak ada sama sekali? Yang deket gimana? Maksudnya yang pernah ketemu Michael Essien, mana kan Chelsea. Bahkan pahlawan di musik, Boyz II Men. Boyz II Men orang backstage, salaman, ngobrol biasa, foto. Jadi bukan orang yang bakal nangis atau ngefans ketemu sama orangnya, tapi pas denger dia nyanyi, nangis. Karena akhirnya penghayatannya edan. Tapi pas ngobrol, Brian McKnight ngobrol, biasa. Mungkin lu pengen dipanggil duluan kali sama Boyz II Men. Foto. Brian McKnight orang main basket ya Brian McKnight. Oh, serius loh? Kalau ke Jakarta dia basket, kumpul anak basket gitu kan. Sama atlet NBA juga gitu, ngobrol biasa gitu. Biasa. Gak pernah ngejar-ngejar yang gimana gitu. Oke, itu basket. Nah, semua orang tahu Didan juga menguasai tenis. Nah, kalau boleh memilih, lu suka Nole atau Roger Federer? Gue ngefans sama Roger Federer sebetulnya. Roger Federer pasti, kalau Nole lawan Federer, gue pasti memprioritaskan Federer. Karena dia orang yang tidak atletis, kelihatannya. Ototnya juga nggak ada gitu kan, tapi dia bisa memiliki skill yang edan. Cuma kalau misalnya Nole lawan Nadal, gue pilih Nole gitu. Ya, kalau Federer tuh mirip Gita Suwondo ya. Tapi kalau Federer mah kayaknya nggak ada tua-tuanya. Kalau Gita Suwondo makin tua makin sini. Lagi nonton dia.
kalau kalau Roger Federer emang nggak kelihatan tua ya, tapi memang tiga nama Nadal, Nole sama Federer tuh nggak sulit di susah karena memang karena gini kan banyak orang yang suka membanding-bandingkan atlet. Misalnya hebatan mana Jordan sama LeBron, hebatan mana Messi sama Ronaldo, gitu ya. Tapi kalau yang murni mau bandingin orang, kalau gue lebih ke orang individu. Hebatan mana Nadal sama Federer, ya udah tinggal bertanding aja mereka berdua, bener nggak? Ya, siapa yang menang Kalau ya hebat. kalau Messi, Ronaldo ya masih banyak ada tim, gitu, gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada perbandingan mana hebat yang di olahraga beregu gitu ya. Kalau gue sih memilih hindar karena memang setiap orang punya karakter masing-masing. Tapi kalau di tinju, di tenis itu nggak bisa ngehindar lagi siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih jelek karena mereka akan berhadapan langsung one on one. Iya, gitu. betul, setuju. Jadi kalau mau tuh individu ya lebih jelas ya. Lebih jelas. Bro, kalau selama lu berkarir 13 tahun, komentator yang paling dekat sama lu siapa? Biasanya kan kalau kita punya pasangan tuh sering ketemu chemistry dapet, jadi baik. Siapa nih selama ini? Salah satunya kita Suwondo. Opagas. Ya. Opagas. Dia bukan cuma di studio, tapi di luar juga jadi teman ngobrol, teman curhat, segala macam. WA-an juga sampai sekarang sering. Gitu. Jadi Opagas ya di studio klop, di luar juga lebih klop. Gitu. Yes. Selain Opagas, nggak ada? Dia paling dekat? Opagas, yang lain ya dekat. Supri mah orang Bandung, Supriyono kan? Ya, seruan. Seru orang Bandung. Ma'ruf teman bergosip dalam sisi keagamaan. Tadarus. Kalau basket, Eko Widodo siapa lagi kan? Mas Eko. Mas Eko. Waktu basket dekat kita sering main, Mas Eko, Mas Toto segala macam. Jadi ya memang rata-rata punya karakter masing-masing. Terus kita dekat dalam karakter masing-masing tersebut. Itu nggak mungkin kan ngobrol sama Ma'ruf, ngobrol soal dugem kan nggak mungkin. Ya. Sini Mas Gita nih, mau nangis terharu dengernya. Nggak dia kadang-kadang suka ngelihat gue tuh kayak pengen gitu kalau si Mas Gita tuh. Masa? Tapi Mas Gita ini kalau gue bilang salah satu orang yang dulu ya waktu zaman gue masuk SCT itu paling baik. Dulu dibanding Upe, dibanding Mas Irwan, dibanding Mas Erik, dibanding Mas Yoyon. Nah, dia paling baik nih. Dia paling baik. Dia mah nggak kayak bos. Tapi semuanya bisa. Aduh, pengen apa katanya sepatu ya Mas? Sepatu 42,5 nomor gue. Emang sepatu segera dikumpulin, buset. Terus kalau negara, kenapa lu suka Italia, bro? Apakah memang ini yang menarik. Jadi Italia pon atau zaman berapa? Jadi gini, kalau kita suka salah satu klub atau negara atau siapapun itu, pasti ketika lo attach ke TV, nonton si bola misalnya, kita ambil contoh bola. Saat itu tim tersebut lagi hebat, bener gak sih? Lu juga kan nonton MU udah nggak mungkin pas MU lagi urutan ke-10, bener? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Pas saat itu lagi hebat. Kayak sekarang fans anak-anak milenial nih. Oh, gue mah Man City. Karena Manchester City lagi naik kan, gitu. Kenapa mereka suka? Mereka mungkin tidak melihat MU karena mungkin MU lagi terpuruk misalnya gitu. Nah, gue pertama suka sama bola itu 82, bro. 82 tahu sendiri siapa juara. Rossi gitu. Jadi karena kakak itu nonton Piala Dunia nggak berhenti sampai begadang, tiap pertandingan dia tonton. Gue tuh 82 berarti umur baru 7 tahun, 6 tahun 7 tahun lah. Nah gue ngeliatnya apa nih? Gue ngeliatnya apa nih? Ini apa nih gitu? Karena gue waktu itu kan lebih suka nonton perseteruan Lakers Celtic. Terus gue nonton kakak gue nonton itu, ini bagus nih, diracunin sama kakak, lihat, oh iya Itali keren, katanya Asia gini, ya udah Itali kelar. Kenapa suka Chelsea? Karena gue gini, dulu setelah gue suka negara Itali, akhirnya gue suka Serie A. Nah di Serie A ini gue nggak ada tim yang kayak lu suka mati-matian suka Roma gitu, enggak. Itali ini tim yang pertama gue suka adalah Sampdoria. Wow.
Mancini, gara-gara Mancini. Atau Vialli? Enggak, gara-gara logonya. Hah? Gara-gara logonya? Logonya Oke. orang cangklong gitu kan, gue suka gambar tuh, seneng lihat warna biru. Gue suka warna biru pokoknya, biru, merah, putih, ada logonya gue bikin. Nah, Serie A, gue itu sebenarnya siapapun yang main gue suka. Jadi nggak ada, gue sempet suka sama Inter Milan, gue sempet suka sama AC Milan, gue sempet suka sama Sampdoria, gue sempet suka sama Roma. Treatmentnya kayak NBA lah. Jadi segala sesuatu dengan Liga Italia, gue suka semua. Sampai Pescara, Ascoli, apalah, Lecce, segala macam yang tim-tim jadul, gue suka. Nah, ketika Liga Inggris mulai naik, mulai seru. Kenapa gue pilih Chelsea coba? Pasti ada Italinya. Nah, Pasti. itu dia. Pasti. Iyalah, pasti. Iya. Gara-gara Vialli, gara-gara yang kayak gitu-gitu, gue suka Itali. Pasti ada Chelsea pas lagi bajunya biru gitu. Jadi sebetulnya Chelsea mah udah kekinian lah, kalau gue udah kekinian gitu. Karena memang gara-gara Itali, semua gara-gara Itali gitu. Wah, ini ada Kang Jalu. Assalamualaikum Kang Jalu. Ada juga ini ada Daeng Uki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada nonton semuanya. Itu Mas Gita, gue kesel nih ngomongin 82. Ya, kalah. Ada kali ya. Gundul. Oke, by the way, apa namanya? Olahraga apa yang lu kuasai? Maksud gue yang lu mainkan, yang lu lakukan. Jadi kalau olahraga, pertama gue pasti sama orang tua itu diperkenalkan pertama ke bela diri, satu. Jadi pertama tuh gue masuk ke pencaksilat pertama. Pokoknya mana? Pokoknya orang tua soalnya bokap gue itu master pencaksilat Cimande. Oh, oke. Bokap gue tuh Cimande dan dia tuh udah levelnya udah level ngelatih lah gitu. Jadi si bokap itu dulu punya apa ya? Setiap anak laki-laki harus bisa bela diri gitu. Gue masuk pencaksilat nggak suka, pindah ke judo nggak suka, judo juga gitu kan. Akhirnya gue masuk karate, gue jadi atlet junior, terus dapet dan 1, beres. Setelah itu masuk dunia permodelan dan lain-lain. Nah, terus kalau sport sih gue kadang-kadang emang suka semua olahraga. Jadi pertama gue masuk sebenarnya bola. Dulu ada namanya Sekolah Sepak Bola Bandung Utara di daerah KPAD. Gue ikutan sepak bola dari SMP. Dari SMP ikutan jadi kiper. Jadi gue tuh kiper SMP 5 dulu. Oke. Kiper SMP 5 masuk, SMA 5 juga gue jadi kiper utama SMA 5 Bandung. Nah, cuman waktu gue belum menyukai basket tuh. SMP memang belajar basket, gue belum menyukai basket. Cuma waktu itu SMA gue tuh kan lapangan Bali kan jelek ya. Nah, terus ketika ada pertandingan, yang nonton itu laki-laki semua. Nah, waktu itu kan dekat Sanagori itu lapangan. Terus kompetisi teh jauh di lapangan Sidolik main teh kan. Anak-anak cewek dikit. Terus gue tuh ngelihat. Dia di SMA 2 tuh. Terus gue tuh ngelihat ini kenapa anak basket kok lebih digilai cewek-cewek ya gitu kan, main anak cewek nonton. Pindahlah gue ke basket. Gara-gara cewek. Iya, boleh. Jadi gue tuh belajar basket itu paling terakhir sebenarnya. Sempat volley ikutan Bahana dulu. Dulu Gugi Gustaman tahu Gugi? Tahu. Nah, itu tuh sempat pelatih gue dulu volley. Jadi gue latihan volley jadi main, latihan basket jadi. Nah, terakhir olahraga yang disuka ya basket karena ya tadi SMA cewek-cewek ini asik ikutan basket. Bolanya ditinggal. Ada si Karin nih, Karin. Halo Karin. Waduh. Oh, si Karin. Temen DM-an. Sehat ya, udah lama gak ketemu. Nah, ini salah satunya juga yang dekat gue, Bung Wes. Nah, ini opa-opa pada nongol semua. Sore-sore pada ngapain sih opa-opa ini? Bung Wes juga gue punya perbicaraan tersendiri dengan dia. Oh gitu ya? Ya, fans Liverpool katanya. Ya. Yain aja biar cepet. Iya aja. Udah 30 tahun kasihan. Ya, udah 30 tahun buat juara. Udah mau juara ada Covid. Kasihan deh lu. Ini konspirasi elit global untuk menjatuhkan Liverpool.
Terus apa lagi? Oh, Karin Haya, nanti kapan dong ngobrol? Sempat nge-host, Karin? Apa kuis? Dulu kuis kan dia? Kuis? Dulu kuis. Di Global ya? Global atau di MNC ya? Oh, Karin ya? Global. Oke, terus lanjut. Kalau Indonesia mana Persib atau Saha? Atau Bandung mungkin Raya. Persija? Oh, PBR. 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 Gue mah nggak terlalu. Terus ada Jadi gue mah apa ya? Karena si bokapnya kan ASN. PNS lah dulu mah. Ya, jadi zaman Pak Ateng Wahyudi wali kota, bokap itu ngurus Persib. Oh. Jadi pas zaman Persib lawan Ajax, datang Ruud Gullit, gue tuh di pinggir lapangan. Wih, lu gak foto lagi? Pasti. Zaman dulu mah foto apa? Kodak. Oh iya. Jadi di Stadion Siliwangi itu, gue tuh yang nonton mereka tuh dari pinggir lapangan gitu. Terus sampai sampai sekarang gue terakhir nonton live bola itu Stadion Siliwangi di Bandung ya. Aduh, Stadion lama. Iya, auranya tuh meskipun hanya berapa 5.000 penonton, tapi ya Persib di Stadion Siliwangi. Kalau gue masih kayak gitu ya, masih sampai dilempar ada kencing dipakai plastik lah, naon lah segala macam. Gue dulu nonton Persib manjat pohon, gratis lagi. Gratis. Siliwangi kan? Gratis. Gue inget dulu nonton sama pacar. Jadi pacar tuh udah ngajakin nonton bola lah, takut itu nonton bola kan. Pacar yang belum nggak jadi istri sekarang, beda. Oh, pacar dulu. Ya. Mantan. Rina dong. Rina dong. Ini dong. Terindah. Bukan yang itu yang terindah. Terus tiba-tiba dari belakang ada yang ngelempar air kencing pakai plastik kena dia dong. Serius loh? Terus kapok. Oh my God. Untung nggak pecah ya. Kalau pecah mah celaka aja. Jadi ya kenapa gue suka Bandung lah. Nggak pecah. Persib mah siapa sih orang Bandung pasti mau tahu Persib. Cuman ketika muncul Bandung Raya, gue melihat, oh ini Bandung Raya seru nih gitu aja. Sayangnya nggak bisa lanjut, gitu sayangnya. Kang Peri, kamu Kang Peri? Woi, Perisandria. Oli nggak tangannya. Oke, berikutnya kita tinggalkan sepak bola ya. Ini lu pilih Ferrari atau Mercedes? Ferrari lah. Oke. Karena Italia juga. Karena Italia juga pasti nih. Kenapa? Karena lu suka Ferrarinya atau pembalap? Karena Italia sih sebenarnya. Di Formula One juga gue sebetulnya kalau tim gue suka Ferrari. Tapi merchandise balap gue banyak. Dari Mercedes punya, McLaren juga ada. Jadi tim-tim gede itu emang nggak bisa dilupain. Tapi kadang-kadang orang yang gue ikut. Jadi misalnya gue sekarang lagi suka misalnya sama Vettel, waktu dia di Red Bull, gue suka. Pas pindah ke pindah ke Ferrari, lebih suka. Gitu. Itu aja. Jadi sebenarnya Vettel dari zaman di Red Bull juga gue suka, cuman ketika dia pindah ke Ferrari, gue lebih suka. Gitu. Sekarang ada Daniel Ricciardo. Gue lebih suka itu Leclerc Charles Leclerc. Dia calon. Dia dia sama Max itu masa depan Ferrari udah. Masa depan F1, sorry. Masa depan F1. Jadi anak muda, good looking. Mau nggak mau ya, sekarang Pak Tio, coba lihat aja para pecinta olahraga. Kenapa atlet nomor 1 itu selalu enak dilihat? Itu gift atau memang udah rencana dari atas atau gimana? Michael Jordan ganteng. Bener. Yes. Muhammad Ali ganteng. Ya maksudnya tampilannya enak dilihat gitu. Misalnya siapa? Marco van Basten lah, Ronaldo sekarang, Michael Schumacher, Conor McGregor. Keren kalau Conor keren. Jadi maksudnya kenapa mereka tuh selalu ya harus ada balance sih. Memang sport ini kan industri. Harus ada balance di mana sang bintang pun juga pasti akan didorong oleh si federasi olahraga tersebut kan ya. Federasi olahraga tersebut. Bahkan dulu kan ada jargon ketika si Will Chamberlain dia bisa cetak berapa 100 poin sekian macam-macam. Aturan dibuat untuk menghentikan dia. Tapi ketika era Michael Jordan datang,
aturan dibuat untuk memudahkan dia menjadi star. Jadi sempat ada selentingan seperti itulah gitu. Jadi memang star itu born dan dibuild juga, dibangun juga oleh si organisasi olahraga tersebut, mau nggak mau ya. Gitu. Mungkin masa depannya Charles Leclerc, terus juga si Max, atau bahkan mungkin nanti ada beberapa pendapat lain. Albon juga keren mukanya, Alessandro Albon juga good looking gitu kan. Terus juga macam-macam. George Russell juga jangan salah, dia pembalap yang hebat di Formula 2, cuman sayang dia yang talent tuh Albon. Jadi ada 3 rookie kan, ada Albon, ada George Russell. Nah, George Russell ini kan juara Formula 2 kan, dia yang paling bagus bakatnya. Cuman dia bidangan Williams, jadi ya mau nggak mau dia sekarang yang paling bawah. Karena dia harus masuk ke Williams lagi di bawah. Gitu. Jadi ya sekarang olahraga lagi transisi ya, serunya tuh. Basket lagi transisi, bola juga lagi transisi. Gara-gara COVID-19 ini juga nanti restart semuanya dari olahraga macam-macam, belum tentu tim yang sebelum COVID bagus, sekarang bagus belum tentu. Belum tentu. Sekarang semuanya jadi gambling ya kan. Si MotoGP juga revisi terus kan. Si Formula One mereka yakin. Nah, ini salah satunya Formula One tuh yang gue suka adalah Chase Carey ya. Chase Carey itu kan istilahnya dia orang Amerika mah tahu sendiri kan, bisnis harus tetap jalan. Olahraga di Amerika juga nggak akan berhenti. Pokoknya dia mau lewat musimnya terserah, karena sekarang kayak olahraga bola segala macam udah aman karena Olimpiade udah out, Piala Eropa udah out, artinya di bulan Juni Juli bisa dipakai kompetisi kan. Gitu. Kompetisi mau lewat sampai Agustus juga nggak masalah sekarang karena nggak ada ajang gede yang nunggu gitu. Nah, si olahraga Amerika juga gitu sama, semua dimundurin. Mungkin nanti musim NBA akan di bulan Desember, mungkin November. Formula One kabarnya juga akan lewat Januari sedikit kan. Karena nanti start di tahun depan di bulan Maret. Jadi ya memang gue baca kemarin olahraga itu billion nilainya, bukan miliar dolar lagi, tapi udah billion. Jadi ruginya tuh udah billion dollar gitu. Jadi kalau nggak start musim ini, collapse semua. Gitu. Tapi menurut lo apakah memang liga-liga dunia wajar tetap dilakuin atau dihentikan seperti Liga Prancis dan Belanda? Kalau Belanda, Prancis, ya terutama kayak Belanda atau liga yang udah ada juaranya jelas mah, udahlah gitu. Ya mereka juga nothing tulus ya, orang juaranya juga berarti sekarang atau berarti besok sama. Cuman kalau kayak Liga Inggris, ya Liga Inggris juga udah hampir pasti sih ya kalau gue bilang juaranya Liverpool. Jadi mereka ada beberapa hal. Jadi gue baca kemarin memang ada keterkaitan finansial dengan sponsor dengan segala macam yang nggak mungkin dihindarkan. Nah, balik lagi ke obrolan kita yang pertama tadi, kenapa musik akan lebih susah recover-nya daripada sports, karena sports itu bisa tanpa penonton. Jadi Formula One juga ada beberapa sirkuit yang close door, jadi kayak di Austria juga mereka nggak akan nggak ada penontonnya, karena yang gue baca juga beberapa dikatakan bahwa penonton itu hanya nyumbang kecil sebenarnya dari revenue mereka, yang paling gede itu TV. Nah, sekarang bayangin dalam kondisi semua orang di rumah, sports jalan, itu semua orang akan tertuju ke TV, iklan makin banyak pasti. Gitu. Jadi ya segera dibukalah. Jadi sekarang protokolnya paling si atlet yang bersinggungan, kalau bola, basket itu kan atlet bersinggungan. Jadi semua atlet harus melalui protokol, dia harus bebas COVID pasti. Kalau balap ya nggak akan bersinggungan juga kan. Lebih bisa. Gampang. Mereka lebih gampang. Karena juga orangnya nggak banyak. Terus juga satu tim hanya 2 orang. Bertambah kru paling mungkin ada 1.000 orang mungkin atau 500 orang di track juga udah cukup bagi mereka gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan gue sih berharap semuanya akan start over meskipun akan menghadapi new normal. Jadi new normal itu mungkin penontonnya akan dipisah-pisah atau mungkin ada jarak bangku atau gimana, gue nggak tahu protokolnya seperti apa nanti yang pas gitu. Oke, kalau dari Didan harapan ke depannya sebagai seorang presenter olahraga apa? Ataukah ada satu keinginan yang belum kesampaian atau bagaimana? Kayaknya udah kesampaian semuanya. Gue dulu bercita-cita untuk bisa ada di TV gitu kan. Nongol juga ada di TV. Bercita-cita pengen ketemu beberapa atlet. Meskipun bukan atlet-atlet yang misalnya yang diidolakan, misalnya ketemu siapa gitu. Ya udah juga ngobrol gitu kan, sharing. Ngelihat beberapa sesi latihan atlet luar. Juga udah. Nonton langsung pertandingan olahraga juga udah. Jadi ya sekarang mah tinggal sustain aja lah. Gue
gue masih berharap industri sports di kita itu apa ya, matoknya dari luar lah gitu. Bukan berarti kita harus peremajaan semua. Cuma kita lihat sportcaster di luar itu yang sampai umur 65, 60 sekian itu masih ada makin mahal karena ketika sportcaster ngobrol nih ya, kayak Mas kita aja tadi. Misalnya kita bawain ajang Piala Dunia. Kalau si sportscaster itu ngalamin di tahun 82, dia akan mudah untuk cerita, benar? Betul. Misalnya dulu ingat gabung dulu, misalnya ada skandal, ada misalnya tahun nanti Piala Dunia berikutnya ada orang yang milih Paolo Rossi misalnya. Orang yang bukan siapa-siapa, tiba-tiba ada skandal banyak, tiba-tiba di Piala Dunia dia bagus, terus hilang aja gitu. Terus ada nanti di tahun berikutnya, di tahun depan itu, Bung inget gak Paolo Rossi dulu tahun 82? Ini mirip nih orangnya kayak Paolo Rossi. Gue tuh nggak ngelihatnya nggak dari berita, tapi gue ngelihat langsung dia ketika dia pertandingannya gue lihat, sekalinya gue lihat, ngeceritainnya bakal enak karena pengalaman itu akan terus kebawa sampai nanti gitu. Betul. Jadi ya mudah-mudahan masih ada slot lah buat umuran 50 kayak lu gitu kan. Kita sama umurnya. Gue 50. Tapi emang gue rada ini ya, gue tuh salah satu presenter olahraga yang selalu berharap bahwa gaji kita itu lebih harusnya sama dengan presenter-presenter infotainment atau no. Infotainment. Gue pernah atau lu juga pernah ya dibayar dengan harga yang semestinya. Iya. Di InSport, gue pernah dibayar dengan harga semestinya seorang sportcaster. Semoga sih harapan gue ke depannya tuh presenter olahraga dihargai dengan harga yang setara. Iya, betul. Harusnya gitu karena yang kita bawain juga nggak gampang. Iya, betul. Terus juga diharapkan juga TV juga melakukan seleksi juga dengan apa ya gini. Di depan kita ada komentator. Di depan kita akan komentator. Tugas kita adalah mempermudah mereka. Benar nggak? Yes. Gitu. Pertanyaan-pertanyaan kita itu mempermudah komentator untuk bisa pertanyaan kita itu mempermudah komentator untuk mengeluarkan pendapatnya, benar nggak sih? Betul. Dan pendapatnya yang pendapatnya yang tidak mainstream yang bisa dibaca di media-media itu keluar saat kita live. Itu yang kita cari sebenarnya. Gitu. Yes. Dan itu yang kita tunggu. Makanya kadang-kadang lu pertanyaannya kok agak aneh sih Dan kata orang misalnya. Ya gue mah nggak pernah ngebahas. Oh misalnya Ronaldo itu segini gol loh, sekarang segini gol. Gue udah nggak ngebahas ke situ lagi gitu. Gue ngebahas lebih kepada sebelum pertandingan tuh mereka sebelum pertandingan kenapa si Ronaldo misalnya pertandingan ini dia jalannya nggak bagus karena sebelum pertandingan ada isu yang mungkin cuma kita doang yang tahu gitu kan. Nah kita angkat ke luar gitu dan lain-lain ya diharapkan biar juga akan penonton juga nonton ngerti ada sesuatu yang baru yang ditonton. Ya jadi depth-nya tuh dapat gitu, kedalamannya tuh dapat gitu dan itu yang kita rasain kalau kita nonton misalnya live di TV Amerika, live di TV Eropa gitu kan kedalamannya tuh dapat gitu. Kedalaman apa ya yang dibahasnya gitu kan. Jadi ya diharapkan sih dengan berkembangnya olahraga sekarang di TV ya lebih kayak gitu dan gue ngarepin juga slotnya agak banyak nih di TV dikit aja. betul. Harga dinaikin, slotnya dibanyakin ya. Jadi jangan semenit iklan ngomong apa. Kalau di TVRI 1 jam kok ngomongnya lama. Itu kebanyakan. Jadi kalau gue prinsipnya gini. Apa yang kita omongin jangan terlalu sedikit, tapi jangan juga lebih banyak dari pertandingannya. Pertandingan 2 kali 45, tapi ngomongnya 2 jam. Oke, ini udah mau buka puasa, tapi gue masih ada 2 pertanyaan yang penting banget untuk mungkin teman-teman bisa tahu tentang Didan Fitra Sakti. Nah, lo kalau boleh memilih antara musisi dengan sportcaster, lo pilih apa? Kalau misalnya sekarang nih, kondisi sekarang, ada gini ya, simpelnya gini aja. Simpelnya misalnya dalam 1 hari gue ada acara. Ya. Ada acara yang sama. Gue dari kemarin memprioritaskan manggung. Nyanyi? Karena nyanyi nggak bisa tukeran jadwal. Benar juga.
Intinya semuanya dapat. Iya, 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 iya. Kalau gue bisa, ya, Stu, lu kosong nggak tanggal segini? Tukerannya gue ada nyanyi. Oke. Udah kalau nyanyi nggak bisa tukeran jadwal ya. Gak bisa tukeran doang. Oke. Dan nyanyi gede bayarannya ya. Nyanyi Apa? bayarannya gede dong. Nyanyi bayarannya gede dong. Iya kalau sekali lebih gede, cuman kan gak tiap minggu. Iya, iya. Sama Denny ya. Sama Denny, sama ME juga, kadang-kadang nge-jamming sama temen juga, banyak lah macam-macamnya gitu kan. Jadi ya nikmatin aja sih gue mah, kalau misalnya lagi kosong ke Bandung, gue siaran, radio, terus ya semuanya ada hubungannya sama ngomong sih. Jadi meningkatkan kepercayaan diri sih ya. Nyanyi gue ngehibur penonton juga dengan omongan, siaran olahraga juga sama gitu kan. Terus ya itu aja semuanya. Oke, kalau boleh tahu siapa presenter idola lo dari zaman dulu sampai sekarang? Zaman dulu sampai sekarang, lokal, luar, lokal aja. Ya. Yang lo suka? Kalau presenter gue kalau di NBA itu ada Mike Breen namanya, gue suka. Yep. Terus kalau di balap gue David Croft, gue suka. Itu the best. Itu gue suka banget, gue suka cara dia mengulas. Kalau lokal salah satunya lu suka gue. Sebelum jadi presenter kan lihat lu, makanya gue mirip-miripin rambut, kacamata, tuh Tia Nugroho banget ya. Bisa wae sih emang. Cuman kalau presenter secara spesifik rata-rata mereka punya karakter masing-masing. Stewart gue suka sekarang. Stewart gue suka sekarang karena dia banyak mengulas yang ada di luar lapangan. Ya untuk generasi baru ya. Kalau generasi lama ya kayak lu gue suka, Rendra gue suka. Rendra gue sukanya dalam bagaimana dia membawakan menjadi live commentary. Ingat nggak kemarin sempat ada, lu juga sempat marah-marah sih, tapi lu lebih marah ke TV-nya sih kata gue. Yang waktu El Clasico nggak dapat feed commentary. Iya. Mau nggak mau Rendra yang ngisi kan. Mau nggak mau dia yang ngisi, tapi sejauh ini dapat lah gitu untuk lokal kontennya gitu ya, untuk lokal kontennya meskipun gue tahu itu dadakan pasti gitu. Dan dia bagus dalam komentarnya. Kalau Stewart gue suka dalam bagaimana dia membuka awalannya, dia membuka dengan beberapa data dan lain-lain. Terus kalau dari sisi perempuan juga banyak, ada Conchita juga, ada Fanny juga gue suka gitu kan. Terus ya setiap orang punya karakter masing-masing lah. Karakter masing-masing. Jadi karakter itu yang sebetulnya dicari. Mungkin ada yang sinistik, ada yang seneng fun-nya gitu kan. Nggak masalah sih, karena mah juga karakter kayak penyanyi lah. Kayak penyanyi lu nggak bisa nggak bisa si atau butut lagu ya segmennya itu. Gitu. Segmennya itu gitu. Si dia mah keren tinggi, gue nggak suka nih dia mah terlalu tinggi, ya segmennya dia di sana gitu. Jadi misalnya lu segmennya di situ, Stewart segmennya di sana, Valen segmennya di situ gitu kan. Jadi semua orang punya segmen masing-masing gitu. Jadi ya itulah yang gue alami sih ya. Jadi menempatkan segmen itu nggak gampang sebenarnya. Dan tergantung juga pasar yang sekarang ya, pasarnya sukanya apa, itu kadang-kadang juga menentukan. Dan gue suka sportcaster yang tidak hanya terpatok sama satu sport. Gitu. Kayak lu bawain volley dan lain-lain aman, Rendra juga aman. Nah, gue salah seorang yang juga bawain Stewart juga sama gitu. Tapi ada juga sportcaster yang mungkin dia taunya bola doang gitu, segala macam. Tapi karena tugas sportcaster ya memang bukannya dalam tanda kutip melacur ya, olahraganya kemana-mana gitu ya, bukan tanda kutip. Cuman kita kan kita bukan komentator, kita as a host. Kalau misalnya komentator, tiba-tiba besok komentator apa, terus kebanyakan itu agak aneh gitu. Tapi kalau host memang dia harus bisa dalam kondisi apapun di luar juga seperti itu gitu. Oke, Kang Didan, nuhun pisan. Aduh, waktunya tapi ini. Kang Didan Tio seumuran. Harusnya ini kita nanti ulang lagi di YouTube gue ya, kalau berkenan. Ini karena
tadi ada masukan bahwa coba di YouTube biar bisa diulang-ulang karena nggak mungkin semuanya nonton di live Instagram karena ada yang Ayo. mungkin lagi masak siap-siap buat buka puasa. Nah, nanti kita akan janji dulu dengan Didan Fitra Sakti karena dirinya Kita sibuk. bahas. Kita bahas all sport. Nah, itu dia. Nanti kalau di T10 TV nanti kita akan undang Didan Fitra Sakti. Nanti gue atur ya, Bro ya. Siap. Boleh ya, berkenan dong. Siap, berkenan Siap. Pastilah. Iya. Oke. Saya doakan kamu selalu sehat. Lebaran Oke, jadi amin. cair ya. Amin. Aduh. Didoakan, didoakan, nuhun. Cair. Cair. Nuhun. Ya, Bro. siap. Nuhun pisan. Selamat buka puasa. Sampai ketemu nanti Oke. ya. Siap. Di Dah. YouTube gue. Oke, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah Didan Fitra Sakti, salah satu presenter olahraga yang bisa bukan hanya sepak bola tapi bisa tenis, bisa olahraga lainnya. Tadi udah banyak kita kupas.